Kemudian lanjutannya hadis, wala antardua fa tu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'man khairul laka min an tusalliya al-faraqah. Seandainya engkau berangkat ke majlis taklim, kemudian kau ajarkan satu bab saja dari ilmu, dan apakah itu yang kau ajarkan diamalkan atau tidak, umila bihi awalam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-faraqah. Itu lebih baik bagimu daripada sholat 1000 rakaat. Di hadis lain dijelaskan, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, tujuannya li'alliman nas, supaya dia nanti bisa mengajari juga ke manusia, ke orang lain, utiya lahu sawabus sab'ina nabiyan, maka ia diberi oleh Allah pahala 70 nabi. Hadis-hadis tersebut, hadirin yang dirahmati Allah, merupakan keutamaan hadir di majelis taklim, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan ngidinakan pengajian, terutama di bulan yang mulia punika, bahwa pahalanya berlipat ganda. Para hadirin semuanya saja, lanjutan dari keterangan pertemuan sepertama kabula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'mali shalihah musa'adatul muslimin. Termasuk salah satu di antara amal soleh, amal yang baik adalah musa'adatul muslimin, membantu nolongi, beri pertolongan ke orang-orang Islam yang membutuhkan. Orang tua hadirin semuanya saja, kebutuhan manusia punika macam-macam, mulai dari persoalan materi, kemudian persoalan nasihat yang baik, persoalan rumah tangga, persoalan macam-macam. Jadi umpamana ada orang minta tolong, bila mampu, bila sampean mampu, jangan segan-segan untuk tidak menolong saudara kita sesama muslim. Dari Al-Quran surat Al-Ma'un sudah dijelaskan, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatin sahun walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatin sahun, yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Menurut para guru, seberi pahala orang yang sempajeng konika ketika bila husuk enggak ke Gusti Allah. Nah karena itu bila sempajeng mulai takbir sampai salam, berapa persen bila sehusuk seenggak ke Gusti Allah. Nah entahlah saya beri pahala, saya beri kencaran. Keterangan para guru-guru gula, nah, misalnya ketika gula takbir enggak, ketika gula sujud enggak, ketika gula tahiyat enggak, kosok ke Gusti Allah lain nanten, berarti nggak telok persen konika saya beri pahala ke Gusti Allah. Jadi banyak orang dalam praktiknya sholatnya sobung manfaatnya napi-napi karena cuma berupa gerakan-gerakan sita bareng kehusuan enggak ke Gusti Allah. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian lanjutan ayat, orang yang ditimpa kecelakaan itu diantaranya juga orang yang beramal riya karena Allah. Walladzina hum yura'un, riya bukan karena Allah.
Mereka beramal karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, bagi orang tua hadirin saja, ketika di akhirat pembalasan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang Islam, oleh kita semua, oleh umat Nabi Muhammad, besok di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian sebagian orang itu minta ke Gusti Allah, Gusti nak kema pahalana bulan se asum bajeng tahajud, nak kema pahalana bulan se sedekah. Napa jawaban Gusti Allah? Mun ba'na amal kana orang, maka pahalana pinta ka orang sebabna minta alam. Umpamana amal sedekah minta alam kata tangke bukan karena Allah. Untuk pahalana cak Gusti Allah pinta ka orang sebabna amal minta alam ka orang jeria. Karena bahwa ibadah nanti riya, tidak murni karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang na'unan ma'un, orang yang mencegah memberi bantuan terhadap barang-barang berharga. Itu umumnya para hadirin seni saja ketika bulan dihajat, adik kaparloan, adik kebai kampung, maka bulan butuh ngincam tarot, ngincam talam, ngincam pereng dan sampai torotna. Maka seandi hendak naik jami orang-orang toklen kita semua penikah sepada futoh sepaja bulan pancingan tak masuk ke ayat wayam na'unan ma'un. Termasuk orang yang celaka adalah orang yang mencegah memberi terhadap barang-barang yang bermanfaat, barang yang berguna. Macam tekor, macam tobung, asli mentom. Orang tua hadirin semua saja, musa'adatul muslimin, termasuk amal-amal kebaikan, amal-amal soleh adalah membantu orang-orang Islam yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya wanadharu ilaihi bi anil akhir rahmah, termasuk amal soleh yang tentunya mendapat pahala dari Allah adalah memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, khususan idza sabaqa min lisan ilai, terutama terhadap orang yang pernah berbuat baik kepada kita semua. Tanpa hadirin semua saja, ketika kita selaku orang Islam, terutama bulan Ramadan punika, ajak sampai menyepelekan amal walau sedikit apapun, termasuk pahala melihat dengan wajah penuh kasih sayang. Orang tua hadirin semua saja, ketika hal-hal seremeh, dianggap bulan pancingan remeh, atau nanti akan terlihat ketika bulan pancingan memasuki yaumul ba'as, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, si amal kencarana setampak pagi itu sebenarnya amal-amal si yang ke bulan pancingan remeh. Padahal menikah bapak dari jalan, buang duri ke jalan-jalan, kemudian nabri kamar elong-longan, bersih jalan orang seantara ke tempat-tempat kebaikan, kemudian senyum ketika melihat saudara sesama muslim, memasukkan kebahagiaan ke orang Islam selain. Teman-teman nanti anak tiding amal seraja-raja belum tentu ngempong ke masjid 100 juta, 200 juta, 50 juta, belum tentu tampil pahala. Bisa jadi amal-amal pada nikah dilakukan karena riak, karena Allah, tidak karena Allah.
Orang kah hadirin saja lanjutannya keterangannya kita punika ada buah kathirah. Ini tata kramana apolong orang Islam sebanyak punika orang toglan sesama muslim asiratun punika banyak minha diantarana talaqatul wajhi iki punika manis pangabesna ketika bulat ketemu perang saudara sesama muslim. Dan hadirin semuanya saja dalam sebuah hadis dijelaskan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ini semabakna pun Kanjeng Nabi ta wajahna atau kelena bakna merupakan sedekah. Nabi itu senyum sudah kebiasaan Kanjeng Nabi setiap hari ketika bertemu para sahabat. Karena idkhalus surur, misem punika adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke orang lain. Orang tua hadirin saja membulam merasakan katiri ketika pada atemu toglan sesama muslim, atemu kanca kemudian kanca jarak misem betapa bungana ate. Dan sebaliknya ketika temu kanca terus muana mak marengo cemberut kan timbul tanda tanya di dalam hati. Mak marengo arah apa salah esok. Nah orang tua hadirin sini saja maka di dalam sabda Rasulullah di dalam hadis dijelaskan bahwa senyum kamu di depan saudaramu merupakan sedekah. Orang tua hadirin sini saja ingin pada pertanyaan kenapa senyum saja dibilang sedekah? Karena senyum itu adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kesenangan ke orang lain. Dalam hadis lain dijelaskan Anil Hasani radhiyallahu anhu anin Nabi qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Hasan anin Nabi dari Kanjeng Nabi qala, ada Kanjeng Nabi minas sadaqati, termasuk salah satu dari sedekah antusallima 'alan nas wa anta tariqul wajhi, hendak nabakna cepeng Kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada orang-orang lain dengan wajah yang berseri, mengucapkan salam dengan wajah ceria, mengucapkan salam dengan wajah yang tersenyum bermisem. Ketika pula misalnya menghadiri satu majelis di orang Islam apolong kemudian pula datang mengucapkan salam, maka sampaikan salam itu dengan wajah yang ceria. Ajak ngucap salam sampai marengo, sampai cemberut dan sampai perutna. Dalam penjelasan hadis yang lain dijelaskan An Abdullah bin Haris bin Jaz'in qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Haris bin Jaz qala atabu kanjina qala atabu Abdullah bin Haris ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersahabat Abdullah eson tak pernah ada pak kaoreng lebih banyak misema katentong Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi menikah orang kebiasaan setiap hari menatemu orang tak tersenyum misem, sehingga orang seabas Kanjeng Nabi juga merasa senang, merasa bahagia. Kemudian keterangan yang lain orang tua hadirin semua saja riwayat Imam Muslim la takiranna minal ma'ruf syai'an, bakna kapi ajak nganggep enteng amal, ajak nganggep enteng kebaikan, walau antal ki akhaka biwajhin talqin, maskena kebaikan jarak cuma
mun atemu kancana kemudian tampakkan wajah yang berseri. Untuk bodoh catatan orang kuah hadirin sini serta jateti, apapun amal sekecil apapun bulan pancingan ancak sia-siakan, acak anggap remeh, karena nanti kekal bodoh catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bodoh orang ngangkok-ngangkok nolongi meski sakiti, bodoh orang apresian musola, apresian masjid, meskinam umpamana hadirnya nekuk pangareknya bisa apa mangka kepose sekini-kini tetap dilaksanakan karena itu merupakan ma'ruf, satu kebaikan. Perintah hadirin sendiri saja. Kemudian lanjutannya keterangan dan kitab menikah termasuk salah satu adab tata krama sopan santun ketika apolong orang banyak walinul janib alus totor bahasana sopan papandirenna itu tata kramana polong-polong orang banyak ajak sampai menapolong orang banyak untuk mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata cacian, kata-kata hinaan. Salamatul insan fi hibdil lisan, hadis Imam Bukhari. Saya pengkajian Nabi salamatna minus sadari aja gelisan. Nah, aja gelisan dengan ucapan-ucapan yang baik termasuk amal soleh. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan dari lisan kita, apapun yang kita katakan dari mulut kita, illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ucapan itu dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Jadi orang tua hadirin semua saja napa saos si ucap akan gula, baik berupa kebaikan, baik berupa nasihat, baik berupa ujaran-ujaran kebencian, baik berupa umpatan-umpatan, baik berupa cacian, semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang keluar dari mulut kita, ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan kecuali di sisinya terdapat malaikat raqib dan atid yang mencatat. Al-Quran surat Qaf ayat 50. Orang tua hadirin semua terjadi, maka terutama dalam bulan puasa menikah sebisa mungkin bila papandiran sesopan, papandiran sebrik nasihat, papandiran mengandung makna, papandiran menyejukkan hati yang mendengarkan, papandiran senang menkopengiding, ada sampai apa pandiran menyulut emosi orang lain, ada apa pandiran menggunjing orang lain, ada apa pandiran mengungkapkan kejelekan-kejelekan temannya sendiri. Karena itu adalah ada catatannya dari raqib dan atid. Orang tua hadirin semua saja. Kemudian lanjutannya adalah wal isra'u ila hadithin asir. Termasuk sopan santun tata kramana polong-polong taring orang banyak adalah ngidingaken papandiranna kancana. Mun kancana pandir edingaken acik sampai bula ketika apolong-polong perang orang tapi tak ngidingakin pandirna kancana, namun bula pandir terus perang bula tak ngidingakin sakit hati rasana. Untuk juga orang lain ketika orang lain pandir bula tak ngidingakin, maka orang siapa pandir kabulan to pasti sakit hati, tak erekan pandirna, terutama di zaman media sosial pada masa mangken konika punya orang tojuk-tojuk ada dempet-dempet rapat-rapat sampai pada nuku HP seakan-akan sebelahnya tak kenal ke sebelahnya
kalau konsep fatal orang kau hadirin semua satu je ini na pulang-pulang orang dunia ngadep akan jana siapan dir ngidingakin akan teken tiapan dir apa boleh tak ngidingakin nasihat karena kesombongannya, tak ngidingakin tutor dari orang lain, tak ngidingakin nasihat-nasihat dari orang lain karena sombong orang sedih memberi nasihat dianggap lebih rendah darinya, lebih rendah ilmunya, lebih rendah pengetahuannya, dan bahkan yang mendengarkan menganggap dirinya lebih kaya, lebih pandai, lebih pintar, lebih banyak pengalaman. Anta termasuk tanpa diri sendiri saja sampai bulan pancingan saja tak ngidingakin papandiran kanca sebelah karena bulan ngangkep siapa pandiran to orang serendah kedudukannya. Ya benar hadis Nabi ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu berbuat baik. Ditanyakan ke kanjeng Nabi berbuat baik kasera kanjeng Nabi jawab lillah, berbuat baik kepada Allah dalam arti memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Wali rasulih, berbuat baik kepada Rasul Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Wali dinihi, dan berbuat baik kepada agama Islam, menjalankan syariat Islam. Wali ammatil muslimin, juga berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, berbuat baik kepada pemimpin kita, pada kiai kita, kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin kita, termasuk pemimpin organisasi kemasyarakatan, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, wa ammatihim, dan berbuat baik kepada kebanyakan manusia lainnya. Yang hadirin semua saja mendengarkan pandir, ucapan, careta dari kanca tojuk, kanca polong-polong, termasuk salah satu ibadah, karena termasuk ibadah memasukkan kebahagiaan kepada orang yang berbicara, kepada orang yang memberi nasihat. Wal waqari bila kibrin, kemudian sopan, tak enggak, tak sombong, tak takabur. Orang hadirin semuanya saja di dalam nasihat Luqmanul Hakim ke anaknya, ke putrana. Pertama, Luqman Hakim punika wasiat, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wasiat punika juga disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya sebelum meninggal dunia, bahwa wasiat Luqman Hakim yang pertama kepada putra-putranya adalah tentang akidah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya, ya anak insan, la tusyrik, jangan kau sekutukan billah pada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu merupakan zalim yang sangat besar. Nah, orang tua hadirin semua saja, wasiat Luqman punika adalah agar supaya anak-anaknya adalah orang yang kuat akidahnya, kuat tauhidnya, kuat tentang ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya. Jadi malah orang kuat akidahnya, akidah punika orang tua hadirin semua saja pada sarang kompas eka andi para nelayan. Meski angin reput, ombak raja tak ada pak lalata tengah tasik luas samudra, tapi mungkin nekuk kompas tak kira posang
pastena pa abali ka kampung halaman. Maka orang tua hadirin semua saja. Ketika anak-anak bola dan pancingan ditanamkan akidah yang kuat, hanya Allah yang berhak disembah. Namaskena kerja kama asaos akan tetap memegang akidah Islamia. Boda di masaos odik kanak-kanak entau mula akidah na kuat bekal salam. Di Amerika, di Jerman, di Australia misalnya kerja nak disam, tapi karena dibekali dengan akidah yang kuat, insya Allah tetap akan memegang agama. Kita kalau orang yang meletakkan di akidahnya tak kuat, perombang ambing, bodoh angin timur, buru kabara, bodoh angin barat, buru ka timur, gesa angin daja buru ka laok. Nah, itu. Orang tua hadirin semua satu jam tajukan wasiatna Nabi Yakub. Am kuntum syahada idh hadara Yaqubal maut. Apakah kamu hadir menjadi saksi ketika Nabi Yakub menghadapi sebuah kematian? Ilqala li banihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada putra-putrinya, ma ta'buduna min ba'di? Anak-anakku, apa yang akan kau sembah setelah peninggalku nanti, setelah aku mati? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Napa jawabna putra-putri Nabi Yakub? Kita akan menjambah Tuhanmu wahai bapakku, dan Tuhan bapak-bapak kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. Antau ketika orang tua hadirin sini saja, antau wasiat paling berharga dan di anak-anak tentang wasiat harta warisan. Itu Nabi Yakub entara wafat sewasiataken adalah tentang akidah na nyempuk apa bakna mula bapak mate, nyempuk siapa bakna mulai semate jadi Nabi Yakub. Dia pernah putra-putri Nabi Yakub tetap bapak tak boleh nyempuk pangeran na panjenengan, pangeran na bapak na panjenengan. Serah bapak-bapak Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nanti teti tentram orang tua akan meninggalkan dunia yang panah ponika. Itu siapa dulu. Kemudian membuat misalnya wasiat harta warisan, turu disampaikan setelah wasiat akidah. Karena menentara sombong umur mestena katowe putra-putrina wasiat karena cek dina sempajang mula bapak mati, cek dina puasana pakun ibadah ka Gusti Allah. Asli toponi orang tua hadirin sengaja merupakan wasiat yang paling berharga kan di anak-anak bulan. Nah kemudian wasiat Luqman Hakim kepada putranya, wasainal insana biwalidayha malatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaik ilayal masir. Saya berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung, yang telah hamil. Nah ketika ibu hamil, ibunya merasakan kepayahan di atas kepayahan, kemudian nyesoi sampai 2 tahun, maka bersyukurlah kepada kedua orang tuanya. Nah orang tua hadirin semesta terjadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu tingkatannya di bawah beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian di bawahnya adalah taat kepada kedua orang tua. Maka pada keterangan orang tua hadirin sini saja, rogi ongku orang mun atemu kacapok ke orang tua na selatua sementara bote, tapi orang jariak tak bisa masuk surga. Intinya apa? Bahwa ngarabote orang tua setua-tua pahalana adalah surga kata Allah. Orang tua hadirin sini saja,
maka memang berat ketika bula dihadapan kepada kondisi ngarabati orang tua, sila tua, sila posang, sila ngalole, maka luar kotoran tak jungan, tak kelar ceke minta tulang, mandi elap ben sampai terokna luar biasa, tapi pahala nanti swarga, pahala nanti swarga. Maka ada istilah sapana orang kacapok ke orang tua bebinina atau orang tua lalakina seminta rabote, tapi orang jerak tak bisa masuk surga karena tak ngarabote sama penduduk orang tua anak. Nah, orang tua hadirin saja maka kandi bakulan saja seki kapan kita orang sepuluh ke rabote pun kesabaran pun sehingga mana penuh kasih sayang dari hati sepaling dalam, penuh keikhlasan aja sampai tak sabar nguan duraka ben sampai terotnya. Orang tua hadirin semoga saja. Kemudian wasiat Luqman Hakim, aqimis shalah ya bunaya aqimis shalah. Maka wasiat yang kedua Luqman penikah adalah tentang sholat. Wahai anakku, kerjakanlah sholat. Berarti wasiat tentang ubudiyah. Yang pertama adalah tentang akidah. Yang nomor dua adalah tentang ubudiyah. Asam pejeng. Jadi asam pejeng anak. Aqimis shalah. Sholat yang wajib 5 waktu. Seperti yang telah hadirin semua saja. Sholat menikah cuma bukan hanya merupakan kewajiban. Ikan di bula ben pancingan ben anak-anak bula, tapi juga merupakan kebutuhan. Karena sholat akan mencetak anak mempunyai tingkah laku yang baik. Itu yang telah hadirin semua saja. Orang bener tak bener na kalakuan anak itu dari sampai jengah. Jadi sholat bukan cuma hanya kewajiban bagi orang, tapi juga kebutuhan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Itu orang yang sempejengah benar, maka secara otomatis tingkah laku, tutur kata, sikapnya juga akan baik. Karena efek daripada sholat yang diterima oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang tua hadirin semua saja ketika putra putri mula benar sampai dengar, maka insya Allah akan benar juga tingkah lakona tutur kata sikapnya. Salat juga merupakan pembersih dari orang yang ngalakoni, bersih dari apa? Dari kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Apa boleh dilaksanakan 5 kali sehari pada bareng. Saya penuh dengan kitab umpamana bakna ada na bengko na bada songai na pruse ainga, kemudian bakna mandi songai jarak 5 kali sehari, laku tengah hari malam mandi. Apakah kita kotoran nalkat dari kecena bakna mula mandi 5 kali yang sejurni? Nah, jawabannya tentu tidak ada kotoran lagi yang melekat di badan. Nampak juga ketika orang asam pejang 5 waktu sehari semalam dikerjakan dengan ikhlas, dengan benar, maka tidak akan ada kotoran-kotoran dosa yang melekat di badan orang yang melakukan sholat. Yang sholatnya benar, syarat hukumnya ditepati. Karena hadirin semua saja, maka bukan ngarep bawa untuk sompejeng komunikasinya sakit paling lambat 10 menit sompejeng kardu, kecuali tarawih sampai setengah jam. Si sompejeng waktu punikahnya sakit 5 menit ke 10 menit itu papun derongku sompejeng punikah. Syarat rukun apa tepat, mulai dari uduk napa tepat sopaje yang boleh tarima dan bisa bermanfaat ikan di orang kandi boleh berpancingan sengalakoni sompajeng.
Orang tua hadirin semua saja. Kemudian nomor 4, wasiat Luqman Hakim punika adalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, adalah wasiat tentang sosial, tentang kehidupan sosial masyarakat, berbuat baik, mencegah kemungkaran, memerintah kebaikan. Nanto bahwa ketika mula hidup di tengah-tengah masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, baik persoalan kemungkaran, baik persoalan kebaikan dan lain-lain. Nah, masih kabula orang tua hadirin semua saja. Dalam hadis jelasakan sampean saja cai pengajian Nabi, ada pak kemungkaran dilakukan di depan kamu, maka pertama adalah fal yughayyir biyadih, maka cegah kemungkaran itu dengan tangan kekuasaan kita, tenaga kita. Tak mampu, fal yughayyir biyadih, karena misalnya berbuat mungkar orang yang kira aja sakti tangguh, kemudian gula yang ada pak kini tak mampu untuk anglaban, tak mampu untuk ngalalan, maka fal yughayyirhu bilisani, tegur dengan ucapan yang santun. Mbakna jadi dia minuman dia apa ini bulan puasa, tegur penulisan secara baik. Fa illam yastati fa biqalbi, menegur bareng lesan, misalnya takok cukan, takok tongi tombuk, tongi tampeling, tong nape, fal yughayyirhu fa biqalbi, maka dalam ati saos tak narema iate kemungkaran terjadi kampung, kemungkaran terjadi di depan mata kita, tina nyingke, tina buru orang tua hadirin semua saja. Kemudian yang keenam, sesuai dengan pembahasan di dalam kitab, nengkula azab katakramana orang polong-polong wal waqaru bila kibrin, menapolong perin kanca-kanca sebenarnya sampai andi sikap, andi tutur kata sesombong, baik menampakkan keangkuhan polanaan di jabatan, keangkuhan polanaan di harta kekayaan, keangkuhan karena badan kuat, tangguh, kekar, dan seterusnya. Menapolong-polong orang banyak kutu, merendah, harus sopan, tidak menampakkan kesombongan. Selaras dengan wasiat Luqman Hakim, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu karena sombong di hadapan manusia, cahaya pendukman. Orang tua hadir semua saja kadang-kadang ada orang karena kesombongannya, misalnya nyingkong, bodoh kancana, bodoh sipulan datang nyingkong karena sombong, tak terus misalnya ada pak orang riak situng umpamana sombong. Wal waqar bila kibrit, orang tua hadirin semua saja, maka mula polong-polong sakancaan, terutama sama jamaah umat Islam, engkaulah dianggap pada beda carita segogo, sesopan, mengandung nasihat dengan penuh gembira, riang gembira, dengan penuh senyum, acak badan semarengu, acak badan merasa lebih tinggi, lebih angkol, lebih gagah. Nanto wasukutu indal hazar, kemudian juga ketika polong-polong orang banyak acak sampai apa pandiran sema lucu-lucu sekiranya orang lain mau oleh gelak, tak oleh kutu apa pandir apa badan apa boleh pandir to tambah-tambahi mau oleh orang lain misalnya gelak, mau oleh orang lain ngejel. Wasukut dan ambu indal hazal, nalikan apa pandir selucu sema lucu. Orang tua hadirin semua saja, karena malucu pun kadang-kadang nambai pandir, kadang-kadang mabodo pandir, kadang-kadang bisa pandir kurang tak bodoh tak bodoh. Wasofu aniz zalal, bernyapora terhadap kesalahan-kesalahan kancana ketika berkanca silaf salah,
baik sengaja maupun tidak, dan teman kita memohon maaf maka kita maafkan. Sapora, badar minta sapora, nyapora, bukan sapora di sana, Gusti Allah. Wal muasatu ben saling tento, saling tolongi, yang berdekan cak boleh pancingan sekamararatan, sekasusahan, termasuk nyandak ketika sake ikut bahagia, mengkanca bahagia, mengkanca suasana rok sosa. Tatarkul iftikhar bil jahi wal ghina, dan boleh pancingan selaku umat Islam cak pun dalam kitab punika. Mari kita tinggalkan ambisi terhadap pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Aja ambisi-ambisi lu. Pangkat, perut dia ini, perut dia itu. Terpangkat dua, pangkat telok. Berambisi terhadap kekayaan. Sehingga menghalalkan segala cara ketika nyari rezeki Allah. Umpamana. Ada tarkul iftikhar bil jahi wal ghina, meninggalkan butuh terhadap ambisi terhadap pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Kalau maksudnya kalau sana saos, biasa saos kerja kerja, nyari rezeki, ketika berkena ibadah, nyari rezeki Allah juga pada orang lain. Karena dari kamu jibul disukuti min ayuninas, karena orang yang ambisi terhadap pangkat, ambisi terhadap kedudukan, umpamanan atau kapilakonim akan meruntuhkan kewibawaannya di hadapan manusia atau orang lain. Ketika pandiran orang kilo pangkat, perlu diare atau teti bangsa petorotna, ketika pandiran. Kemudian orang tua hadirin saja atau wasiat Luqman ketika disampaikan kepada putra-putrinya, diantaranya wala tamsi fil ardi maraha, aca-acalan bakna di atas bumi dalam keadaan sombong, cepon ke anak-anaknya. Termasuk misalnya acalan bersombong dengan menggunakan pakaian yang serba mewah, acalan banyak-banyak nawareng. Kemudian selain-lain menampakkan keangkuhannya. Dia biasa-biasa poya jalan, perempuan orang banyak. Waqsifi masjid. Kemudian sederhanakan di dalam cara kamu berjalan. Biasa poya jalan, acuk. Gurusak-gurusuk angkoh ngerabban sampai terus. Kemudian selanjutnya waghdud min sautik, inna angkaral aswat li sautil hamir. Mudahkan suaramu ketika berbicara pada orang lain, jangan ringan-ringan, coba asentak-sentakan. Waghdud min sautik. Ketika hadirin semua saja, maksud dari ponika saja adalah tata cara ketika boleh bergaul per orang lain, polong-polong per orang banyak, maka kudu ngatur sikap, kudu ngatur tutur kata, kudu ngatur pembicaraan, supaya sobung orang tersinggung dari papandiran bula, sobung orang tersinggung dari sikap bula, menparlong kima rendah dari orang lain, cek tinggi baik, apandir masalah apapun. Orang tua hadirin semua saja tanpa kerana lah kare kurang lebih 15 menit maghrib persiapan muka-muka bermanfaat, terutama yang akan di bulan pancingan saja, dan muka-muka bulan pancingan beri sehat walafiat sampai Idul Fitri, amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesalahan kerepotan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.